Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang musik barok, musik klasik dan musik romantik. Dan pertama-tama saya di sini akan menjelaskan musik barok. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan kapan periode barok. Periode barok umumnya dianggap berlangsung dari tahun 1600 hingga 1750. Periode ini didahului oleh periode Renaissance pada tahun 1400 sampai 1600. Jadi periode barok ini didahului oleh Renaissance 1400 sampai 1600. Terus seterusnya tuh ada periode klasik, lanjut ke periode romantik. Gaya ini disebut galan, sangat umum selama transisi dari gaya musik barok ke periode musik klasik. Terus periode barok berawal di Roma awalnya. Jadi sebelum dia menyebar luas ke Eropa Barat, periode barok berawal di Roma sekitar awal tahun 1600-an. Dari sana barulah gaya ini menyebar ke seluruh benua Eropa dan sekitarnya. Jadi seterusnya lanjutlah ke benua-benua Eropa. Kita lanjut ke ciri-ciri era barok. Di sini saya mencatat singkat saja guys ciri-cirinya. Ada 2-3 ini. Ciri khas periode barok adalah kemegahannya dan penggunaan detail yang rumit untuk menciptakan kesan dramatis dan kontras. Nah, jadi itu ciri pertama. Jadi lumayan rumit musik barok, guys. Beberapa musik bentuk pada era barok meliputi opera, oratorio, kantata, konserto, dan sonata. Di salah satu gagasan penting pada era barok adalah memandang musik sebagai alat komunikasi, dan periode ini menekankan musik instrumental. Nah, jadi itu gagasan utamanya guys. Dan ada satu lagi guys, ciri khas lain yang umum pada musik barok adalah yang disebut basso continuo. Nah, ini yang pernah kita pelajari. Komposisi ini memiliki kelompok basso continuo terpisah dan dapat dilihat sebagai bagian ritme dari era barok. Nah, tujuan basso continuo adalah untuk menyediakan progresi akord dan garis bass yang dimainkan sepanjang keseluruhan karya musik. Nah, itu tujuannya guys. Jadi basso continuo itu diciptakan bukan karena udah diciptain aja, tapi ada gunanya dan sangat berguna sampai sekarang juga kita ada gitu. Karena tujuannya adalah untuk menyediakan progresi akord dan garis bass yang dimainkan sepanjang keseluruhan karya musik. Nah, jadi gitu guys. Jumlah dan variasi instrumen dalam kelompok continuo dapat bervariasi. Jadi itu guys ciri-ciri dari musik barok. Nah, di sini terakhir untuk tentang musik barok kita akan memperkenalkan komposer barok terkenal. Jadi terdapat sejumlah komposer terkenal dan berpengaruh dari periode barok, terutama dari Italia. Nah, kenapa terutama tuh dari Italia guys? Ya karena awal mulanya musik barok tuh di Roma tahun 1600 dan menyebar luas ke benua Eropa Barat. Nah, jadi awalnya itu memang ada di Italia gitu. Berikut adalah 3 komposer barok utama. 1. Johann Sebastian Bach. Komposer Jerman Johann Sebastian Bach adalah salah satu komposer paling terkenal dari periode barok dan musik klasik secara keseluruhan. Jadi Johann Sebastian Bach ini nggak hanya barok saja guys, tapi klasik juga. Itu komposer paling berpengaruh. Kedua, Antonio Vivaldi. Siapa yang nggak kenal guys Antonio Vivaldi? Seperti banyak komposer barok terkemuka lainnya, Antonio Vivaldi berasal dari Italia. Nah, ini dari Italia guys. Sebagai sejaman dengan Bach. Nah, dia sejaman memang dengan Bach, sangkatan. Sangkatan ya, mungkin sangkatan mereka. Misalnya kalau di musik gereja, aku dengan Fresh. Aduh, itu. Sorry. Dan ketiga terakhir adalah Henry Purcell. Ini gimana bacanya? Meskipun sebagian besar komposer barok terkenal berasal dari negara-negara seperti Italia, Jerman, dan Prancis, Henry Purcell adalah orang Inggris guys. Nah, meskipun hanya yang besar-besar itu di Italia, Prancis ya nggak guys, tapi Henry Purcell ini dari Inggris. Nah,
Henry Purcell banyak dipengaruhi oleh musik barok Italia dan Prancis, tetapi ia mampu menciptakan khas sendirinya, gaya sendirinya guys. Jadi itu saja guys untuk apa itu musik barok, ciri-cirinya, kapan dia berlangsung, dan apa saja ininya guys yang dihasilkan musik barok sampai seterusnya, dan siapa saja komposernya. Oke, kita lanjut ke musik klasik. Oke guys, kita lanjut ke periode klasik. Tadi kan musik barok sudah, sekarang musik klasik. Jadi musik klasik adalah musik seni yang berakar dari budaya Eropa, mencakup periode panjang dari abad ke-9 hingga abad ke-21. Musik ini musik klasik ya, sangat terstruktur dan menggunakan notasi formal, menonjolkan kedalaman emosi serta kompleksitas harmoni yang dimainkan oleh orkestra besar. Jadi musik klasik ini sangat ini ya guys ya, apa ya bisa dibilang ya, terstruktur lah ya. Periode klasik itu 1730 sampai 1820. Dalam sejarah musik barat, istilah klasik merujuk pada era spesifik yang menjunjung tinggi keseimbangan, kejelasan struktur, kesimetrisan, dan harmoni. Komponis paling terkenal dari era ini adalah Wolfgang Amadeus Mozart. Nah itulah guys. Jadi menjunjung tinggi lah ini keseimbangan, terus kejelasan struktur, kesimetrisan, sangat lurus guys. Dan musik seni secara umumnya itu musik klasik itu artinya luas guys. Musik klasik mencakup tradisi musik seni Eropa yang lebih luas dan tidak terbatas. Jadi itulah guys dari musik klasik. Dan di sini karakteristik utama musik klasik. Nih saya catat di sini. Tadi itu guys saya lihat dari artikel jurnal gitu. Sekarang ini yang saya catat. Karakteristik utama musik klasik: 1. Struktur yang kompleks. Nah, memiliki pengaturan orkestrasi, kontrapun, dan poliritme yang canggih. 2. Rentang dinamika dan emosi, menawarkan perpindahan yang dramatis dari lembut. Ya, itu kan ada tandanya. Misalnya kalau kita main piano klasik itu kan ada tandanya, misalnya di partiturnya P itu kan artinya piano lembut, kekeras forte, F itu kan forte, untuk menciptakan kedalaman emosional. Jadi memang terstruktur guys, enggak seperti romantik. Dan ketiga, instrumen orkestra didominasi oleh alat musik gesek seperti biola, cello, alat tiup kayu, wind itu kan, klarinet, flute, tiup logam, trompet, dan perkusi seperti bukan perkusi seperti piano, salah. Perkusi yang simbol ini. Piano juga termasuk, oh iya guys, piano itu termasuk alat perkusi juga, alat pukul ya. Kenapa ya, cari tahu saja. Dan terakhir guys, ada komposernya terkenal, 3 juga saya kasih ya. 1. Wolfgang Amadeus Mozart. Nah ya, kita bisa bilang Mozart guys ya, ini anak ajaib. Asal Austria. Mozart ini ternyata asalnya Austria guys, yang menciptakan ratusan karya jenius dalam usia pendek. Karya terkenalnya Simfoni nomor 40 dan opera The Marriage of Figaro. Dan 2. Ludwig van Beethoven. Nah, Beethoven kita kan untuk Beethoven ya guys. Sosok jembatan antara era klasik dan romantis, yang tetap mengubah karya agung bahkan setelah kehilangan pendengarannya. Yang pendengarannya aja hilang tuh bisa guys menciptakan musik yang bagus. Kita yang bisa mendengar nih. Terakhir, Joseph Haydn. Joseph namanya guys, sering dijuluki Bapak Simfoni karena kontribusinya dalam mengembangkan struktur musik simfoni dan kuartet gesek. Nah, itu saja guys tentang musik klasik. Kita lanjut ke musik romantik. Oke guys, sekarang kita ke materi terakhir, yaitu musik romantik. Musik romantik adalah era dalam sejarah musik klasik barat yang berlangsung sekitar tahun 1815 hingga 1910. Musik pada era ini tidak lagi terikat. Nah guys, tadi kan era klasik itu terikat. Maksudnya itu terikat tuh struktur jelas,
keseimbangan, simetris, harus melihat partitur, terus pokoknya terstruktur lah guys. Tapi musik pada era ini tidak lagi terikat oleh aturan struktur yang kaku seperti pada era klasik, melainkan fokus pada ekspresi emosi yang mendalam, drama, imajinasi, dan kebebasan individu. Jadi saya tuh bisa aja tuh misalnya tempo saya gini, kalau klasik tidak guys, mau dia pelan tetap temponya harus. Jadi jelas kalau memang struktur klasik. Tapi romantik kebalikannya, dia lebih ke emosi dan kebebasan individu. Dan karakteristik utama musik romantis ini guys, ciri-cirinya: satu, emosi yang meluap. Musik dibuat untuk menyentuh perasaan terdalam, mulai dari cinta yang membara, kesedihan mendalam, hingga rasa nasionalisme. Kedua, melodi yang ekspresif. Garis melodi menjadi lebih panjang, mengalir, penuh lirik, dan lebih mudah diingat. Kedua, harmoni yang lebih kaya, penggunaan akord baru dan perubahan nada modulasi yang tidak terduga untuk menciptakan iklan. Jadi modulasi gitu guys, ya itu yang kayak misalnya kan ada tuh harmoni yang lagi senang, harmoni yang dark. Dan keempat, ukuran orkestra yang membesar, jumlah pemain orkestra bertambah drastis untuk menghasilkan suara yang lebih megah. Ya, musik programatik, musik instrumental yang dibuat khusus untuk menceritakan sebuah kisah, puisi, atau menggambarkan pemandangan alam. Jadi singkatnya ya guys, musik romantik ini tuh lebih ekspresif, mengikuti perkembangan zaman. Mereka itu musik yang tidak terstruktur lagi, tidak seperti barok yang rumit, tidak seperti klasik yang terstruktur. Tapi mereka ini, musik romantik ini lebih ke individu, kebebasan orang, ya, kebebasan orang untuk mengalami musiknya, membuat karyanya, gitu guys. Itu saja guys untuk musik romantik. Dan terakhir nih guys, ada komposernya juga guys, dan tokoh penting dan karya ikoniknya. Satu, Frederick Chopin. Ini bacanya kemarin Pak Yoyo tuh saya lupa guys, tapi Chopin gitu, Chopin. Pokoknya namanya Frederick Chopin, Polandia, dari Polandia, dijuluki penyair piano guys. Dan dua, Piotr Tchaikovsky. Ini nama-nama Rusia guys. Ketiga, Franz Liszt, Hungaria. Empat, Johannes Brahms di sini guys, Jerman. Dan terakhir, Franz Schubert, Austria. Nah itu guys. Tapi yang paling saya kenal di sini ya Frederick Chopin guys. Yang lainnya. Oke, sekian dan terima kasih untuk penjelasan dari musik barok, musik klasik, dan musik romantik. Untuk next time edu kontennya guys, tidak tahu apa yang ditugaskan, tetapi tentu saja terima kasih sudah mendengarkan dan memahaminya juga. Terima kasih sudah mendengar. See you next time guys. Dadah.